Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Zahra Aprilia dari Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi. Saya di sini akan menjelaskan tentang data kuesioner primer pada SPSS. Yang pertama itu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Kuesioner adalah daftar pernyataan tertulis yang ditunjukkan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui cara pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut diukur. Nah, uji-uji SPSS untuk data primer ini ada ini ya, seperti digambar di sini. Nah, sekarang kita akan mencoba uji SPSS yang ini nih, yang uji kualitas data, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Nah, uji kualitas data itu adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable. Sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Nah, ini kan terbagi dua ya, ada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas ini merupakan alat uji yang digunakan untuk pengukur keakuratan data yang diteliti. Sedangkan uji reliabilitas ini adalah pengujian yang dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Nah, sekarang ini kita udah buka modulnya. Nah, di sini itu ada modul gambaran bentuk skripsi. Judul skripsinya itu berisi variabel X dan Y. Nah, untuk variabel X1-nya ini ada di kemandirian belajar. Ini variabel X1 ya. Dan untuk variabel X2-nya itu di motivasi berprestasi. Nah, itu untuk variabel X2. Nah, untuk variabel Y atau variabel independen itu dari prestasi praktikum sampai di prodi akuntansi. Jadi prestasi praktikum aplikasi software SPSS pada mahasiswa Universitas Yarsi prodi akuntansi itu adalah variabel Y. Nah, ini kita turun, kita lihat langsung ke bab 3. Nah, di bab 3 ini adalah metode penelitian. Di metode penelitian ini akan dijelaskan metodenya menggunakan metode apa. Kemudian datanya itu sekunder atau primer. Nah, nanti di bab 4 itu ada hasil dan pembahasannya. Nah, ini kita langsung ke lampiran 1. Nah, lampiran 1 ini yang kisi-kisi angkat penelitian ini terdapat variabel, indikator, butir, dan jumlah. Nah, kita bisa dapetin modul ini tuh dari hasil penelitian ya. Jadi sebelumnya kita udah mengadakan penelitian terlebih dahulu supaya valid atau bisa diterima karena harus memenuhi syarat valid atau tidaknya gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita mikir sendiri nih udah maksudnya ngebikin sendiri itu takutnya memunculkan makna yang berbeda dan tidak bisa valid. Jadi penelitiannya itu sebenarnya buat acuan datanya itu valid atau enggak. Nah, sekarang kita langsung buka SPSS-nya. Nah, ini kita import datanya ya. Ini kita buka yang data kuesioner primer. Nah, ini untuk datanya. Ini kan di datanya itu ada
B01, B02, sampai B06. Nah, dari B01 sampai B06 ini itu namanya variabel X1 ya. Nah, sedangkan untuk yang M01 sampai M05 ini namanya variabel X2. Nah, untuk variabel Y atau variabel independennya itu kita lihat dari sini. W01 sampai W07 itu variabel Y atau variabel independen. Nah, kita sekarang lihat variabel view-nya. Di variabel view-nya ini untuk name, nama ini di sini, ini kita clear aja. Nah, kita clear. Nah, terus nanti di gender sama kelasnya ini kita ganti. Jadi, type-nya itu jadi numeric. Cuma karena kita udah pernah, jadi kita langsung skip aja. Kita langsung uji validitas data dan reliabilitasnya. Nah, sekarang kita ke data view, kita klik analyze, kemudian kita pilih scale, kita pilih yang reliability analysis. Nah, kita pilih nih yang B1, B01 sampai B06. Kita masukin ke item, terus kita klik statistik. Nah, kita pilih nih yang di descriptive for-nya itu kita pilih scale if item deleted. Continue, terus kita oke. Nah, kan nanti output-nya muncul. Nanti output-nya didiemin dulu aja. Kita lanjut ke variabel X2-nya. Caranya sama ya. Tapi ini jangan lupa dikembaliin dulu. Nah, kita blok yang M01 sampai M05. Sama ya, statistiknya kita lihat. Terus ini nih, deskriptifnya tuh sama. Scale if item deleted. Pokoknya sama semua. Terus nanti pokoknya outputnya keluar, kita tinggalin dulu. Terus kita lanjut lagi ke variabel Y. Atau variabel independen. Pokoknya caranya itu sama semua. Nah, ini kita masukin juga ke item. Terus kita lihat statistiknya. Pokoknya sama semua ya statistiknya. Yang scale if item deleted. Nah, ini untuk outputnya. Karena tadi kita udah ubah semua, yang variabel X1, X2, dan variabel Y. Sekarang kita lihat outputnya nih. Nah, di outputnya ini, di case processing summary ini kan kita lihat yang validnya itu jumlah N-nya itu ada 171. Nah, tandanya datanya itu udah keolah semua. Coba sekarang kita lihat ke PPT-nya. Nah, di PPT ini saya mau jelasin yang reliabilitasnya kan. Jadi cara menghitung reliabilitasnya itu, cara mengujinya itu dilakukan dengan melihat nilai Cronbach alpha itu harus lebih dari 0,6 pada tabel reliability statistik. Kita coba ya lihat. Kita buka outputnya. Nah, di reliability statistik ini, di Cronbach alpha-nya ini kan 0,778. Nah, tadi persyaratannya itu harus di atas 0,6. Nah, berarti datanya ini tuh valid karena dia lebih besar dari 0,6. Nah, selanjutnya nih, kita ke sini. Nih, ya, untuk yang item total statistik. Kita lihat ke PPT lagi. Nah, yang diuji validitas ini pengujiannya itu dilakukan dengan melihat nilai corrected item total correlation itu harus lebih dari 0,3, maka item pernyataan tersebut valid pada tabel item total correlation.
Kita balik lagi ke outputnya. Nih, kan tadi kita disuruh lihat di kolom corrected item total correlation. Nah, di kolom itu tadi di cara pengujiannya itu kan harus lebih dari 0,3. Nah, di sini di pertanyaan untuk B01, B02, B03, B04 dan sampai B06 ini semuanya itu di atas 0,3 nih kan ya, ada 0,6, 0,4. Ini walaupun 0,3 juga tetap aja 0,313. Jadi lebih dong dari 0,300. Nah, jadi terus ini 0,6 dan ini 0,5. Jadi semuanya itu nilainya lebih tinggi dari 0,3. Jadi semua datanya itu valid ya. Kita lanjut lagi ke yang ini, ke variabel X2. Nah, variabel X2-nya juga sama caranya tadi. Reliability statistiknya itu kita lihat nih, dia reliable atau enggak. Nah, tadi kan persyaratannya harus lebih tinggi dari 0,6. Nah, di sini Cronbach alfanya itu 0,8. Jadi, otomatis datanya itu reliable ya, karena dia di sini totalnya hasilnya ini 0,818. Jadi ada di atas 0,6. Nah, untuk item total statistiknya kita lihat lagi nih di corrected item total correlation. Kan ada 5 pertanyaan nih, dari M01, M02, M03, M04 dan M05. Nah, itu sama tuh, harus lebih tinggi dari 0,3. Kita lihat nih di sini angkanya 0,5, 0,7, 0,6, 0,4 dan 0,6 lagi. Jadi, kesimpulannya semua datanya itu valid karena berada di atas nilai 0,3. Nah, kita lanjut lagi ke yang terakhir, yang variabel Y. Untuk yang variabel Y juga sama ya. Jadi Cronbach alfanya itu 0,778. Sedangkan syaratnya itu 0,6. Maka hasilnya itu valid. Jadi valid, reliable, sorry. Jadi hasilnya itu reliable karena dia di sini Cronbach alfanya itu lebih dari persyaratannya, karena persyaratannya 0,6, di sini 0,7. Nah, untuk item total statistiknya, corrected item total correlation-nya kita lihat nih ada 7 pertanyaan dan 7-7-nya itu lebih dari 0,3. Karena kita lihat di sini nggak ada ya yang 0,3. Jadi paling kecilnya aja itu 0,4. Jadi udah kelihatan banget kalau datanya itu valid karena lebih dari 0,3. Nah, biasanya untuk data yang tidak valid itu disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama, data atau kuesioner tersebut tidak relate dengan zaman sekarang nih. Misalnya, data kuesioner 2005 dipakai untuk tahun 2020. Karena sering berjalannya waktu, maka banyak perubahan yang terjadi. Jadinya banyak pertanyaan yang tidak relate di 2020 nih. Jadi kuesioner di tahun 2005 dikerjakannya di tahun 2020. Jadi pertanyaan-pertanyaannya udah nggak relate karena udah nggak ada di zaman 2020 itu. Jadi datanya itu nggak valid. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan untuk penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.